Yang kedua adalah mobile financial service, atau sering juga yang kita kenal dengan mobile banking, yaitu transaksi perbankan yang menggunakan perangkat seluler. Nah, sekarang mengenai mobile financial service ini tidak hanya terbatas dengan perbankan saja, tapi juga lembaga keuangan lainnya, bahkan banyak financial baru seperti OVO, ShopeePay, GoPay ini menggunakan seluler dalam bertransaksi. Tapi yang jadi masalah adalah masalah keamanan di sini. Resiko yang terjadi adalah pertama adalah cloning, ya, yaitu email yang digandakan. Jadi perangkat handphone itu dapat digandakan sehingga orang lain pun dapat menggunakannya. Kemudian phishing, menggunakan komunikasi palsu seperti email, ditawarkan dengan hadiah yang menarik, Anda disuruhin si form, email segala macam yang ujung-ujungnya minta nomor rekening, sandi yang bisa digunakan sebagai kejahatan. Kemudian smishing yang dimanfaatkan menggunakan SMS, ya. Phishing, seperti phishing juga komunikasi curang yang korbannya minta membocorkan rahasia informasi keamanannya seperti kartu kredit, nomor kartu kredit, serta handphone yang hilang. Nah, ini yang yang sering terjadi adalah saat handphone kita kecopetan atau hilang, data-datanya kalau itu tidak kita lock atau kita segera hapus menggunakan cloud ataupun find device. Nah, ini jadi sangat berbahaya karena isinya adalah finansial atau keuangan kita, bahkan password kita semuanya ada di situ. 3. Belanja hiburan dan iklan bergerak. Belanja bergerak. Nah, seperti kita lihat sekarang, bisnis belanja sekarang sudah trennya, apalagi di masa pandemi ini, arahnya adalah belanja dari rumah, ya, belanja menggunakan handphone. 2 yang terbesar di Indonesia adalah Tokopedia dan Shopee, dan alat belanja mereka yang mereka gunakan menggunakan OVO, GoPay, Dana, Link, Shopee. Nah, menurut data dari iPrice Group, ya, Lihat Belanja Indonesia tahun 2019 adalah 10 situs e-commerce pengunjung tertinggi 2019. Yang pertama adalah Tokopedia, yang kedua adalah Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Tapi pada saat kuarter ketiga dan keempat, setahu yang pernah saya baca, adalah Shopee ini udah mulai menanjak naik ke atas. Nah, nanti kemungkinan di tahun 2020 akan ada kejutan-kejutan di bidang e-commerce ini. Hiburan gerak, ya, hiburan gerak seperti yang kita ketahui, ya. Sekarang hiburan gerak tidak hanya harus nonton di bioskop, ya, tapi kita juga melalui handphone kita juga bisa nonton. Ada iFlix, di situ ada iTunes, Pandora, Upshark. Kalau dulu zamannya saya itu ada namanya Napster. Nah, Napster ini kemudian diblok karena dianggap melanggar undang-undang haki, ya. Tapi akhirnya keluar yang share semua itu berkeluaran, akhirnya pergerakan dari hiburan ini tidak dapat ditahan-tahan. Kemudian games, ya. Nah, ini di atas adalah konsol-konsolnya, ya. Ini ada Xbox, ada PS, ada handphone, dan ini ada ROG, ya, yang termahal. Nah, ini kita nggak dapat tutupi lagi bahwa kehadiran smartphone, mobil game ini jauh lebih besar di pasar platform, ya, dimana ini memunculkan gairah-gairah baru, ya, youtuber seperti ada di situ Just No Limit, ada Miao Au, ya, mungkin ada Minang Kocak dan lain sebagainya. Dan ini adalah games nomor 1 di dunia, ya.
games online nomor 1 di dunia, atau kita kenal dengan PUBG, ada Fortnite, ada Apex. Kemudian iklan bertarget ya. Dan iklan ini juga bertumbuh seiring dengan bergeraknya e-commerce yang menarik iklan ya, dimana biasanya handphone kita selalu tiba-tiba keluar iklan, di mana saja ada iklan ya. Dan di sini semakin banyak band-band yang tersedia, iklan konten pun akan semakin banyak ya, semakin beragam, mulai dari email, dia memasuki ranah-ranah pribadi dari manusia sendiri, bagaimana pesan itu disampaikan, termasuk dari YouTube, setiap kita nonton keluar iklan. Nah, kemudian yang terakhir adalah layanan lokal berbasis perdagangan ya. Di sini kita bisa lihat layanan e-commerce berdasarkan 5 konsep utama, yaitu ada lokasi, navigasi, pasaran, pemetaan, dan waktu. Nah, jadi layanan berbasis lokasi perdagangan ini sekarang sudah mengarah ke arah ini. Jadi di mana kita tinggal ya, kita bisa melihat di sekitar kita ini kita mau cari apa. Misalnya kita mau cari fotokopi, oh ada di sini. Oh, kita mau cari apa? Mau cari tukang bakso, ada di sini. Kita mau cari apa? Jadi sekarang layanan berbasis lokal dan perdagangan ini sedang berkembang. Yang menjadi poin utamanya adalah GPS ini, atau Global Positioning System, di mana sistem inilah yang akan memperlihatkan apa yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk teknologinya sendiri bisa Anda lihat sendiri ya, ada position determining equipment, mobile position center, location based teknologi, geographic content, location specific content, dan GPS. Nah, ini Anda bisa jabarkan sendiri, Anda bisa lihat sendiri. Nah, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan untuk video ini, saya mohon maaf apabila saya punya kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.